Rozi, silakan Rozi. Baik, baik. Sudah kelihatan ya screen saya? Baik, jadi kita hari ini akan membahas apa yang disebut sebagai regresi logistik. Jadi kalau pada pekan yang lalu bersama Mas Saiful, Anda sudah belajar tentang bagaimana kemudian kita melakukan regresi linear. Gagasannya adalah seperti ini. Jadi misalnya kita punya plotting data seperti ini. Kita punya data. Oke. Lalu kemudian dari data ini kita kepengen membuat semacam apa ya, menyatakan sebenarnya kemudian relasi antara X dan Y dari data yang kita punya itu adalah seperti apa. Oleh karena itu kemudian kita kemarin menggunakan dari data yang kita punya, kemudian lalu kita tarik sebuah garis linear, lalu kemudian nanti kita akan menyatakan garis itu sebagai apa. Dan ini nanti kita sebut sebagai regresi linear. Nah, yang sekarang kita akan lakukan itu adalah kita nanti akan menggunakan namanya hampir mirip, yaitu namanya regresi logistik. Tapi sebenarnya dari sisi fungsi itu adalah berbeda. Jadi dari sisi fungsi itu adalah berbeda. Kalau regresi linear itu semacam kita pakai untuk mencari relasi antara X dan Y, antara input dan output gitu. Sementara kalau kemudian yang akan kita bahas yaitu regresi logistik, itu nanti yang akan kita pakai itu adalah kepentingannya adalah untuk klasifikasi. Baik. Apa sih sebenarnya yang kita lakukan ketika kita melakukan klasifikasi? Jadi misalnya seperti ini. Kembali kita misalnya punya data seperti ini. Oke. Kita punya data seperti ini. Oke. Dan kita punya data seperti ini. Misalnya ini adalah data yang menyatakan hubungan antara X dan Y. Misalnya kita misalnya X-nya itu adalah misalnya contoh pada saat kita kuliah, X-nya misalnya adalah IPK. Sementara kemudian Y-nya itu adalah masa studi. Oh, ini grafiknya kebalik. Bentar, saya hapus dulu. Jadi kita akan membuat grafik hubungan antara IPK dengan masa studi. Misalnya ini adalah sumbu yang menyatakan IPK, ini adalah sumbu yang menyatakan masa studi. Nah, berdasarkan data yang dimiliki oleh oleh program studi teknik elektro, misalnya kalau kita plot IPK terhadap masa studi, maka kita akan punya plot seperti ini. Benar nggak? Oh, salah. Saya gambar ulang. Gambarnya salah dari tadi. IPK, kemudian ini adalah masa studi. Nah, jadi ada mahasiswa dengan IPK tinggi, terus kemudian masa studinya rendah, dan kemudian ada yang IPK-nya rendah, masa studinya tinggi atau artinya lama. Oke. Nah, kita kepingin mengklasifikasikan atau mengkategorikan data semacam ini. Kita kepinginnya itu adalah bikin sebuah pembatas seperti ini, oke, sehingga kemudian nanti kita akan bisa menyatakan dan bisa nanti akan melakukan prediksi. Oh, kalau IPK Anda sekian, maka masa studi Anda akan diperkirakan sekian. Atau sebaliknya, jika misalnya seseorang dinyatakan, kamu masa studinya berapa? Misalnya 4 tahun. Prediksi saya berarti IPK Anda adalah 3,5 ke atas atau 3,3 ke atas. Nah, ini adalah isu klasifikasi. Hal-hal semacam ini kita sebut sebagai masalah-masalah yang kita sebut sebagai klasifikasi. Jadi bagaimana kita mengklasifikasikan antara dua data, gitu ya, dua kelompok data, kemudian lalu kita pisahkan. Contoh yang lain lagi misalnya adalah misalnya begini.
kita ingin membedakan antara seseorang yang misalnya yang dicontohkan oleh Andrew Ng di dalam kuliahnya itu adalah misalnya begini, seseorang itu memiliki bakat tumor dan itu terindikasikan misalnya bagian tertentu dari tubuhnya, misalnya contohnya misalnya tumor tumor di mana ya? Tumor di otak misalnya. Oke, kalau misalnya ada gumpalan yang ukurannya itu adalah kecil seperti ini, jadi sumbu X-nya itu adalah menyatakan ukuran dari gumpalan, misalnya ukurannya itu adalah kecil. Sementara kemudian data berikutnya itu adalah menyatakan di sini itu misalnya itu adalah ukuran yang lain yang kalau di sisi sini berarti dia gumpalan masanya itu lebih besar. Lalu kemudian ketika gumpalannya kecil, dia itu misalnya kategorinya adalah 0 atau dia itu tidak dianggap tumor. Tetapi kemudian ketika gumpalannya besar, maka dianggap dia memiliki tumor. Nah, hal-hal semacam ini bisa kita letakkan ini sebagai persoalan regresi linear, bisa juga nanti kita letakkan sebagai klasifikasi. Kalau kita ingin menyatakan sebagai regresi linear misalnya, kalau kita punya plot data kayak gini kan, kalau kita pakai regresi linear kan kita akan cenderung membuat garis seperti ini. Kita tarik sebuah garis seperti ini, gitu kan. Lalu kemudian nanti kita akan menyatakan hubungan antara ukuran yaitu X, ya, X-nya dengan Y-nya. Jadi Y adalah sama dengan berapa X misalnya. Yang mana nanti akan menyatakan, oh kalau ukuran tumornya adalah sekian, ukuran gumpalannya sekian, maka dia, misalnya kita tarik dari grafik ini, kita tarik sebuah garis seperti ini, maka kita akan bisa menyatakan kalau misalnya ukurannya adalah di bawah sekian, maka dia akan masuk ke dalam kategori tidak punya tumor. Tetapi ketika ukurannya adalah sekian, dia akan kita kategorikan bahwa dia memiliki tumor. Ini adalah mencoba melihat data secara regresi linear. Tetapi hal-hal semacam ini atau pendekatan semacam ini itu nanti akan punya masalah misalnya seperti ini. Kalau kita kebetulan regresi linearnya bentuknya semacam ini, bisa dengan mudah kita katakan batasnya itu adalah di sini. Batas ukurannya adalah di sini. Kalau di bawah, misalnya ini, misalnya contoh, misalnya sembarang angka ini adalah 5. Kalau dia di bawah 5, maka dia tidak memiliki tumor. Tetapi kalau ukurannya adalah di atas 5, misalnya, dia dianggap memiliki tumor. Nah, tetapi sekarang muncul persoalan jika seperti ini. Jika ada data yang posisinya di sini. Kalau kita ini selesaikan menggunakan regresi, maka bentuk grafik kita itu nanti akan berbentuk seperti ini. Kalau kita pakai regresi karena ada data tambahan di sini, maka kita akan bentuknya adalah semacam ini, garis regresi kita. Karena ada data tambahan di sisi kanan. Nah, ketika ada data tambahan di sisi kanan ini, maka sekarang persoalannya mengklasifikasikan ini menjadi sulit, karena kalau misalnya ini kita tarik garis tengah-tengahnya ini ya, kita tarik garis tengah-tengahnya ini. Nah, akan membuat ya, dan akan meletakkan bahwa ukuran tumor di sini ini kita anggap bahwa atau ukuran massa di sini itu adalah dia merupakan bukan tumor, karena apa? Dia di bawah batas ini. Sehingga dalam hal-hal semacam ini regresi itu menjadi tidak cukup, regresi linear maksud saya, menjadi tidak cukup tepat untuk mengatasi atau untuk melakukan masalah klasifikasi, karena adanya regresi ini membuat klasifikasi itu menjadi bermasalah. Nah, oleh karena itu kemudian kita perlu cara yang lain untuk melakukan klasifikasi, dan itulah yang nanti akan kita kenal dengan istilah regresi logistik yang kita pakai untuk klasifikasi. Dalam penjelasan Andrew Ng itu dia menyatakan itu begini. Misalnya kalau kita klasifikasi itu adalah persoalan-persoalan seperti ini. Misalnya kita akan melakukan kategori atau melakukan klasifikasi, misalnya apakah sebuah email itu merupakan masuk dalam kategori spam atau tidak. Apakah sebuah transaksi, misalnya kita transaksi di Tokopedia atau di mana begitu, itu adalah merupakan merupakan transaksi yang tipuan atau bukan misalnya. Atau misalnya kasus tadi yang tadi saya contohkan, misalnya tumor itu adalah dia masuk dalam kategori merupakan merupakan tumor yang berbahaya atau tumor yang jinak, tumor yang ganas atau tumor yang jinak misalnya. Nah, ini adalah persoalan-persoalan klasifikasi. Nah, pada persoalan klasifikasi yang sederhana, yaitu yang hanya ada dua bagian, yaitu misalnya yes or no, dia tumornya itu adalah tumor ganas atau tumor jinak,
email adalah spam atau bukan spam gitu, maka kemudian kita bisa secara sederhana akan menyatakan bahwa outputnya itu bisa kita kategorikan dalam dua jenis, yaitu output yang 0 dan output yang 1. 0 itu adalah misalnya negatif, yang 1 adalah yang positif. Tinggal kita letakkan itu nanti kasusnya itu adalah seperti apa. Tapi pada kasus yang lain, dan nanti akan kita pelajari di belakang, bisa jadi kita itu kelasnya atau pembagiannya bukan cuma 2, akan tetapi klasifikasinya itu misalnya akan lebih dari 2. Jadi misalnya contoh misalnya kembali kepada kasus IPK misalnya ya, pada ketika kita melihat IPK, misalnya kita punya grafik IPK semacam ini. Ada grafik lulusan yang kategorinya itu adalah cum laude misalnya. Hapus dulu, ini salah. Oke, misalnya kembali pada persoalan IPK misalnya, ada mahasiswa-mahasiswa yang cum laude, posisinya itu adalah di sini. Jadi IPK-nya kok salah lagi tuh. Oke. Oke. Ada mahasiswa kategori cum laude. Cum laude itu cirinya itu adalah IPK-nya tinggi, masa studinya itu adalah pendek. Kemudian ada kategori yang lain itu adalah misalnya sangat memuaskan di sini. Sangat memuaskan. Artinya kalau sangat memuaskan itu adalah IPK-nya ya sedang cukup bagus gitu, akan tetapi masa studinya juga sedikit agak lama. Kemudian nanti kategori berikutnya itu adalah misalnya kita punya di sini gitu ya, yang masa studinya lama dan IPK-nya rendah gitu. Nah, maka dalam kasus ini kita punya 3 kategori. Maka kita bisa juga punya bahwa kemudian ketika kita melakukan klasifikasi itu bisa bukan cuma 2, tetapi menggunakan klasifikasi yang lebih banyak. Dan itu yang kemudian terjadi pada teman-teman Anda yang mengerjakan tugas akhir menggunakan machine learning misalnya, atau menggunakan deep learning misalnya, maka bisa jadi outputnya itu adalah tidak sekedar ya atau tidak, tetapi outputnya itu adalah bisa jadi banyak. Bisa kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah isu klasifikasi. Nah, kembali ke contoh tadi tumor tadi ini. Jadi kalau kita lihat di slide-nya Andrew Ng, maka kita bisa lihat bahwa beliau menggunakan contoh tumor sebagai contoh yang bisa kita pakai untuk membantu memahami tentang bagaimana sih sebenarnya isu klasifikasi itu kita diskusikan. Nah, baik, jadi kembali ke isu klasifikasi, misalnya pada kasus atau pada contoh tumor gitu, pembedaan antara orang dianggap tumor atau tidak dengan melihat pada ukurannya. Pada saat kita belajar regresi linear, mungkin masih ingat bersama Pak Mas Saiful, kita menggunakan menggunakan kategorisasi, menggunakan atau menggunakan istilah yang kita sebut sebagai HX. Nah, kok nggak bisa sih? Kok nggak bisa? Something wrong, bentar. Oke, jadi kita menggunakan istilah HX. HX. Yang mana HX itu adalah menyatakan prediksi, ya, prediksi berdasarkan input dari X gitu ya. Misalnya X itu pada kasus tumor kita, X itu adalah ukuran dari massa atau ukuran dari gumpalan yang ada di dalam tubuh kita, ukuran. Maka HX itu adalah menyatakan ya, menyatakan probabilitas, menyatakan kemungkinan gitu ya, menyatakan kemungkinan seseorang itu dianggap tumor atau tidak gitu berdasarkan inputnya. Inputnya itu adalah X. X itu apa? X itu adalah ukuran dari
gumpalan yang ada di dalam tubuhnya. Nah, kalau kemarin kita menggunakan regresi linear, maka sebagaimana yang tadi kita contohkan begitu, tuh, maka kita tarik garis lurus berdasarkan regresi ini, lalu kemudian kita tentukan batasnya. Misalnya kita nanti akan bisa mengatakan itu adalah bahwa kalau ya kalau kita menggunakan batas, karena ini adalah kemungkinannya adalah 2, 0 atau 1 itu artinya dia kena tumor, 0 itu adalah dia tidak kena tumor, maka berarti batas tengah-tengahnya adalah 0,5. Maka kemudian kalau kita berdasarkan regresi linear ini bisa kita tarik garis seperti ini, X berapa, lalu yang kemudian terkait dengan nilai 0,5, maka bisa kita katakan kalau ya ukurannya adalah di bawah dari X, maka dia jatuhnya adalah 0, artinya dia tidak terkena tumor. Tetapi kalau ukurannya adalah di atas X, maka jatuhnya itu adalah dia di atas 0,5, maka kita anggap dia terkena tumor karena ukurannya itu adalah besar. Gitu. Tetapi yang masalah dari regresi linear itu adalah begini. Selain tadi itu, begitu kita menambahkan outlier di sini, outlier itu artinya data yang tidak biasa di sini, maka regresi linear kita kan menjadi berubah seperti ini, sehingga nilai tengah 0,5-nya itu kan bergeser ke sini. Yang mana ketika nilai tengahnya bergeser ke sini akan membuat ini objek atau ukuran di sini itu dianggap tidak kena tumor, padahal dia kena tumor karena berdasarkan regresi kita posisinya itu menjadi berubah. Sisi yang lain dari regresi, masalah dari regresi linear itu adalah bahwa dia itu mengakomodasi nilai negatif seperti ini. Jadi kalau kita tarik garis lurus, itu kan ada nilai negatif di sini. Padahal kalau kita bicara klasifikasi itu kan hanya bicara ya atau tidak, gitu. Atau kalau dalam kemungkinan dia adalah 0 atau 1. Tidak ada negatif. Kalau dalam klasifikasi negatif artinya apa? Gitu. Itu tidak make sense. Nah, padahal kalau kita pakai regresi, itu nanti akan ada situasi bahwa kemudian ada nilai-nilai negatif di sini. Pakai regresi linear maksud saya. Sehingga oleh karena itu kemudian regresi linear tidak cukup tepat untuk klasifikasi biner 0, 1 gitu ya atau tidak. Karena apa? Karena sifatnya dua itu. Karena pertama itu tadi ini, kalau kemudian ada data outlier membuat klasifikasinya itu gagal. Yang kedua itu adalah kemudian karena dia memiliki nilai negatif dan itu tidak cukup cocok ketika kita bicara klasifikasi, ada nilai negatif. Oleh karena itu kita perlu cara lain. Nah, untuk melakukan klasifikasi atau butuh algoritma lain untuk melakukan klasifikasi. Nah, algoritma itulah yang nanti akan kita kenal dengan istilah regresi logistik. Nah, jangan terganggu dengan istilah regresi logistik. Terus kemudian seolah-olah kita akan membuat regresi, sebenarnya tidak seperti itu. Jadi ini regresi logistik itu sebenarnya adalah algoritma klasifikasi, cuma kadung secara historis, secara sejarah itu, dia itu dianggap sebagai atau disebut sebagai regresi logistik gitu. Tetapi sebenarnya ini bukan regresi, jadi kita tidak akan melakukan regresi. Tetapi yang kita lakukan adalah melakukan klasifikasi. Nah, di dalam regresi atau di dalam klasifikasi, maka isu kita itu adalah bahwa HX itu ya ketika kita punya X, kembali kepada contoh tadi itu, kita punya X-nya itu adalah berupa ukuran dari gumpalan, maka outputnya ada dua, output dari HX ada dua, yaitu 1 atau 0. 1 itu artinya dia kena tumor misalnya, atau 0 dia tidak kena tumor. Nah, sehingga HX itu tidak mungkin akan lebih dari 1 atau kurang dari 0. Ini tidak mungkin seperti ini. Dia pasti kalau tidak 1 ya 0. Nah, sehingga kemudian jadilah kita perlu sebuah fungsi gitu ya. Perlu sebuah fungsi yang bisa membatasi HX ya. HX itu adalah antara 0 sampai dengan 1. HX-nya itu adalah antara 0 dan 1 seperti ini. Dan inilah yang bisa diberikan oleh regresi logistik. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke regresi logistik, kita akan coba lihat dulu sebenarnya kenapa sih disebut sebagai regresi logistik gitu. Nah, kembali ke apa yang diinginkan. Yang kita inginkan itu adalah kita kepengen memiliki fungsi prediksi begitu ya, fungsi yang nanti akan bisa menyatakan kalau kita punya X tertentu, maka dia akan memberikan output adalah antara 0 dan 1. 0 itu artinya kalau misalnya 2 ya cuma 2 saja, kalau enggak 0 ada ya 1.
nol itu artinya tidak misalnya, satu adalah ya, kayak gitu. Nah, hx-nya atau probabilitas ini nanti akan bisa kita nyatakan dalam sebuah fungsi, yang mana fungsi itu adalah melibatkan itu bobot begitu, melibatkan parameter atau bobot, dalam hal ini kita tulis sebagai theta, yang kemudian kita kalikan dengan x. Jadi fungsi bobot dan x gitu. Jadi simpelnya begini, kita bisa membuat gx-nya itu adalah g theta tx itu adalah sebagai, misalnya saya punya theta, parameternya itu adalah theta 1, theta 2, theta 3, lalu kemudian kita kalikan nilai x-nya gitu. Oke. Sehingga misalnya x-nya nanti bisa 1, bisa 2 begitu, bisa banyak, tetapi misalnya misalnya 1 atau misalnya 2 begitu ya, misalnya x1, x2 begini. Oh, ini nggak bisa. Atau x-nya 3 misalnya, kalau parameternya adalah 3, maka kemudian ini adalah bisa kita nyatakan sebagai theta 1 x1 ditambah theta 2 x2 ditambah theta 3 x3 gitu. Ini kebalik nggak? Oh, ini kebalik. Ini nanti diputar ya gitu. Jadi saya tulis ulang biar nggak kebalik. Jadi G theta transpose X, kita bisa nyatakan ini, misalnya ini adalah tetanya, theta 1, theta 2, theta 3, ininya adalah X1, X2, X3. Oke, sehingga nanti fungsi G theta Tx-nya itu, theta transpose X-nya adalah bisa theta 1X, X1 ditambah theta 2 X2 ditambah theta 3 X3. Nah, karena kita sekaligus menginginkan bahwa ini adalah fungsi fungsi yang merelasikan antara X1, X2 dan X3 itu inputnya itu dengan outputnya. Dalam hal ini misalnya itu adalah Y. Ya. Jadi seperti di regresi linear itu kan fungsinya kan mirip. Misalnya di regresi linear itu kan Y sama dengan AX plus B misalnya seperti ini. Berapa X gitu kan. Nah, di regresi linear kan seperti ini. Nah, kalau di regresi logistik sama juga, kita mengambil inspirasi yang sama, bahwa kita akan bisa menyatakan outputnya, Y-nya itu adalah dalam bentuk seperti ini. Tapi sekaligus, karena kita menginginkan bahwa, karena kebetulan Y-nya itu hanya ada dua kemungkinannya itu adalah ya dan tidak, maka kemudian kita mencari sebuah fungsi yang bisa menyatakan ya dan tidak itu secara lebih jelas. Dan fungsi ini kemudian ditemukan itu, atau yang bisa merepresentasikan fungsi ini adalah, salah satunya adalah fungsi yang kita sebut sebagai fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid atau fungsi logistik. Itu kenapa kemudian ini disebut sebagai regresi logistik. Nah, kenapa fungsi logistik itu bisa menyatakan seperti itu? Kalau kita lihat gambarnya, kalau fungsi logistik itu kalau kemudian kita tuliskan formulanya. Jadi kalau kita punya Z, oke, GZ yang kita nyatakan sebagai sebuah fungsi logistik, maka fungsinya akan kita nyatakan sebagai 1 plus E pangkat min Z seperti ini. Kalau kita gambar grafiknya, ini adalah Z-nya, okay, maka output dari kurva ini adalah seperti ini. Oke. Yang mana nilai maksimumnya itu adalah 1, nilai minimumnya itu adalah 0. Nilai minimumnya adalah 0. Nilai tengah-tengahnya ini nanti adalah 0,5 gitu. Nah, jadi kenapa kita pakai fungsi ini sih? Karena fungsi ini adalah secara gradual nanti akan bisa memilahkan ketika misalnya nilai Z-nya itu adalah lebih dari 0 atau nilai Z-nya itu adalah positif, maka dia itu artinya masuk ke dalam kategori 1. Tetapi ketika nilai Z-nya itu adalah di bawah 0, maka dia minus begitu ya. Nilai Z-nya itu adalah minus, maka dia nanti masuk ke kategori yang kedua, 1 atau 0. Gitu. Nah, kita cari seperti ini. Gitu. Kalau kita tadi pakai garis lurus seperti ini, yang linear tadi ini kan masalah nih.
Masalahnya kenapa? Karena pertama ada negatif, gitu, padahal kita tidak menginginkan negatif. Yang kedua itu adalah kita tidak bisa membatasi nilai maksimumnya itu adalah 1, dan nilai minimal adalah 0. Padahal kita sedang menginginkan maksimumnya adalah 1 dan minimumnya adalah 0. Karena apa? Karena kita hanya punya dua kategori, 0 atau 1. Nah, jadi fungsi yang tepat kemudian ditemukan itu adalah kita sebut sebagai fungsi logistik gitu, atau fungsi sigmoid. Itu kenapa ini disebut sebagai regresi logistik atau regresi sigmoid. Gitu. Nah, jadi bagaimana sih kita membaca relasi itu semua? Gitu. Saya ulangi lagi, begitu kan? Kita punya HX dari tadi. Saya dari tadi menuliskannya itu hanya HX. Tetapi sebenarnya secara lengkap ini adalah kita akan menuliskannya sebagai H theta X. Gitu. HX atau H theta X itu adalah, ya mudahnya itu adalah fungsi yang nanti akan memperkirakan nilai output yaitu karena kita hanya punya y-nya itu hanya ada 2 macam, 1 dan 0, adalah fungsi yang nanti akan begitu kan menghasilkan 1, oke. HX itu adalah nilai yang akan menghasilkan output Y berupa 1 ketika mendapatkan X tertentu. Yang mana X tertentu itu kalau di fungsi ini nanti akan dinyatakan sebagai fungsi X dan theta. Jadi X dan theta itu nanti akan dihitungkan, akan dihitung. Gitu. Ya. Jadi maksudnya adalah seperti itu. Jadi maksud dari HX itu adalah, oke. Jadi HX yang kita pakai sigmoid seperti ini kan sigmoid nih ya. Oke. HX dalam sigmoid ini adalah ini adalah HX-nya. Sigmoid ini adalah HX-nya atau tepatnya adalah H theta X. Gitu kan. Sementara outputnya itu ada 2. Ini karena Y dan ini adalah sumbu Y, maka outputnya itu adalah kalau tidak 1 ya 0. Sehingga kalau HX-nya, misalnya kita berikan nilai X ya, kita berikan nilai X, ketika HX-nya itu nanti di atas dari batasnya ini, yaitu batas tengah, maka dia akan masuk kategori Y sama dengan 1. Kalau HX-nya itu adalah di bawah setengah, maka dia akan masuk kategori Y sama dengan 0. Gitu. Nah, sehingga dalam hal ini HX itu mudahnya kita nyatakan sebagai fungsi yang menyatakan ya probabilitas kemungkinan gitu kan dia masuk dalam kategori Y sama dengan 1 ketika mendapatkan input tertentu. Jadi misalnya kalau ada seseorang, misalnya kembali kepada soal tumor tadi itu, oke. Ini kurva sigmoidnya nggak bagus. Jadi misalnya ini saya gambar kurva sigmoid. Oke, sigmoid seperti ini. Kalau jadi kurva ini kan HX-nya ya, HX-nya. Ini adalah X-nya. Nah, ketika X-nya dimasukkan ke dalam HX, nah, kemudian mendapatkan nilai 0,7 dan dia artinya adalah di atas 0,5. Bagaimana kita membaca nilai 0,7 itu? Nilai 0,7 itu artinya adalah probabilitas kemungkinan dia masuk dalam kategori Y sama dengan 1. Itu dia memiliki tumor. Artinya dia adalah 70% atau 0,7 itu adalah memiliki tumor pada kasus tumor kita. Ketika X-nya yaitu ukuran dari apa namanya tumor, ukuran dari gumpalannya misalnya dimasukkan kok menghasilkan 0,7, artinya dia memiliki probabilitas 70% atau 0,7 dia akan memiliki tumor. Sementara kalau misalnya kita masukkan X itu, lalu kok kemudian nilai HX-nya itu adalah sama dengan 0,1, artinya probabilitas dia memiliki tumor itu adalah 0,1. Artinya yang lebih besar adalah dia tidak memiliki tumor. Nah, kalau kita tuliskan secara statistik, maka HX itu atau H theta X itu adalah sama, bisa kita tuliskan adalah probabilitas dari Y sama dengan 1 ketika Y sama dengan 1 ketika X itu diberikan, kemudian dengan memperhatikan theta. Theta itu adalah nanti parameter yang nanti akan kita cari, akan kita berikan begitu, agar kemudian klasifikasi ini bisa terjadi sebaik mungkin. Gitu. Jadi kita akan membaca H theta X ini sebagai probabilitas
ya, probabilitas dia masuk kategori Y sama dengan 1, kategori yang pertama, ketika diberikan nilai X, begitu, dengan memperhatikan theta. Nah, tetanya itu yang nanti akan kita cari. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana peran dari fungsi fungsi logistik ini itu pada konteks klasifikasi. Oke. Nah, berarti sekarang kita ada dua fungsi nih, ada dua fungsi. Yang pertama adalah kita menyatakan H theta X sebagai G dari theta T X, theta transport kali X. Itu kita menyatakan AX ini dalam bentuk tadi itu, contohnya adalah theta 1 kali X1 ditambah theta 2, X2, dan seterusnya. Ini adalah fungsi pertama kita. Kemudian fungsi kedua adalah fungsi logistik. Ya. Fungsi logistik itu adalah kita menyatakan GZ adalah sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min Z. Ini yang menggambarkan fungsi klasifikasi seperti ini, logistik. Ini adalah GZ. Ya, menggabungkan dua ini bagaimana sih? Kalau ini digabungkan jadi apa namanya? Jadi satu fungsi tunggal, maka G dari theta transpose kali X itu adalah sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min theta transpose kali X. Ini kalau digabungkan, 1 dan 2 ini digabungkan. Tapi maknanya apa sih sebenarnya? Maknanya begini, jadi untuk mendapatkan nilai H theta X bisa kita peroleh dari persamaan ini. Oke. Lalu dari persamaan ini, atau dari fungsi ini. Lalu dari fungsi ini kemudian, ya, dari fungsi ini kita masukkan ke dalam fungsi logistik ini, lalu dengan itu kemudian kita akan mendapatkan output. Oke, mendapatkan output ya nanti akan mengkategorikan itu dia posisinya adalah 1 atau 0. Gitu kan. Mendapatkan posisi apa termasuk dalam kategori 1 atau dalam kategori 0 itu. Nah, yang perlu nanti kita cari atau yang sudah kita miliki itu adalah pertama X. X itu adalah sudah kita miliki itu. Terus kemudian Y-nya sudah kita miliki, ya. Y-nya sudah kita miliki kan? Y-nya sudah kita miliki. Lalu kemudian yang tinggal kita cari itu nanti adalah menjadi nilai atau adalah mencari nilai tetanya. Theta yang tepat agar kemudian ketika dimasukkan dalam fungsi logistik ini maka bisa dilakukan pemilahan dengan baik dia 1 atau 0. Nah, jadi kalau kita tuliskan, jadi kalau kita lihat grafik logistiknya ini, itu batas tengahnya itu kan 0,5. Maka untuk memprediksi Y sama dengan 1 kita menggunakan batas 0,5 itu adalah jika Hx-nya atau H theta X-nya itu adalah lebih besar sama dengan 0,5. Oke. H theta X-nya adalah lebih besar sama dengan 0,5. Atau kalau kita apa namanya? Karena apa? H theta X ya. Ini kan merupakan fungsi dari Z gitu kan. Maka kita lihat ini kan Z-nya begitu ya. Nah, maka kan batasnya itu adalah di sini. Jadi dia dikatakan dikatakan lebih dari 0,5 ketika Z-nya itu adalah lebih besar dari 0. Berarti theta transpose X-nya theta transpose X-nya itu adalah lebih besar sama dengan 0 ketika Y-nya itu adalah sama dengan 1. Nah, dia akan Y sama dengan 0, kategori yang kedua, apabila H theta X-nya itu adalah kurang dari 0,5. Atau artinya, theta Tx-nya itu adalah kurang dari 0. Oke. Ini bagaimana menggabungkan dua
fungsi tadi itu. Lalu mungkin kita lihat, kita contohkan pada contoh klasifikasi. Misalnya itu begini, menggunakan contohnya Andrew Ng. Jadi kita punya grafik atau punya data begitu yang menyatakan ada data semacam ini. Oke. Oke. Ini adalah X1, ini adalah X2 seperti ini. Oke. Lalu kemudian tadi kan diingat ada dua fungsi yang kita punya. Yang pertama adalah H theta X yang kita nyatakan sebagai H theta X yang kita nyatakan sebagai fungsi dari theta transpose kali X. Misalnya kita akan buat ya fungsinya itu adalah seperti ini. Ini adalah theta 0 ditambah theta 1 kali X1 ditambah theta 2 X2. Misalnya fungsi G-nya adalah seperti ini. Oke. Oke. Lalu kemudian tetanya aslinya nanti kita cari, tetapi sementara kita tentukan. Tetanya itu adalah theta 0-nya itu adalah min 3. Theta 1-nya itu adalah 1. Theta 2-nya itu adalah 1. Sehingga H theta X-nya itu adalah bisa kita nyatakan sebagai fungsi G dari min 3 plus X1 plus X2 seperti ini. Oke. Jadi H theta X-nya itu adalah, kalau kita nyatakan sebagai fungsi G adalah min 3 plus X1 plus X2. Oke. Seperti tadi, berdasarkan kurva logistik atau sigmoid ini, untuk mudah berdasarkan kurva ini, maka kita akan bisa mengatakan Y sama dengan 1 itu apabila theta transpose X-nya itu lebih besar daripada 0. Oke. Maka ya kita gunakan hal yang sama, maka kita akan mengatakan bahwa ini ya ketika min 3 plus X1 plus X2 itu ya itu adalah lebih besar daripada 0, maka dia akan sama dengan Y sama dengan 1. Oke. Tetapi jika min 3 plus X1 plus X2 itu adalah kurang dari 0, maka dia akan masuk kategori Y sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ini. Min 3 plus X1 plus X2, oke, maka kita akan bisa menyatakannya sebagai X1 plus X2 itu lebih besar dari min 3. Atau pada kasus ini itu adalah X1 plus X2, sorry, bukan min 3, plus 3. Ini adalah kurang dari 3. Oke. Nah, ketika fungsi ini kita gambarkan di dalam bidang ekstrak ini, maka kita akan X1 plus X2 itu lebih besar sama dengan 3. Nah, kita akan membuat garis di sini. Oke. Kita akan bikin garis di sini. Kita bikin garis ini ada di ini adalah ada di 3, ini juga ada di 3. Lalu kita garis lurus seperti ini. Oke. Nah, jadi garis X1 plus X2 ini nanti akan membelah data kita tadi itu. Membelah data kita tadi, mengklasifikasikan data kita tadi itu. Ketika X1 plus X2 itu lebih besar sama dengan 3, berarti daerah sini, oke, maka ini adalah jatuhnya, ini adalah Y sama dengan 1. Tetapi ketika jatuhnya ini di bawah 3 di sini, nah, kelompok ini, maka ini adalah jatuhnya adalah Y sama dengan 0. Apa yang kita lihat? Kita dalam hal ini telah membedakan dengan menggunakan garis ini, ya. Menggunakan garis ini kita bisa membedakan dua kelompok, Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Oke. Jadi inilah yang kita sebut sebagai klasifikasi. Ya. Sekarang contoh lain lagi. Saya gunakan contoh kedua dari Andrew Ng.
Sekarang misalnya begini, saya punya data yang persebarannya adalah seperti ini. Ini ada data, oke. Lalu kemudian data yang lain adalah seperti ini. Oke. Misalnya, kita diminta untuk mengklasifikasikan, membagi data ini jadi dua. Membagi data ini jadi dua. Oke. Nah, maka kemudian kita menggunakan fungsi logistik tadi itu, menggunakan regresi logistik tadi itu. Nah, tetapi kita harus mendefinisikan terlebih dahulu adalah kalau GZ-nya itu kan sudah sama. GZ-nya itu kan selalu berbentuk logistik semacam ini. 1/1 plus E pangkat Z. Min Z. Oke. Nah, sementara yang kita perlu definisikan itu lalu ininya, fungsi Hx-nya yang ditentukan oleh theta. Misalnya kita sekarang kepengen menyatakan ini, fungsinya itu adalah kita nyatakan sebagai theta 0 ditambah theta 1x1 ditambah theta 2x2 ditambah theta 3x1 kuadrat ditambah theta 4x2 kuadrat. Kita akan menyatakan fungsi probabilitas Hx ini adalah dengan menggunakan persamaan ini. Oke. Lalu misalnya kita sudah temukan bahwa tetanya itu adalah kita tentukan itu adalah min 1, 0, 0, 1, 1 seperti ini. Yang mana itu artinya kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka kemudian H theta X-nya itu adalah sama dengan gitu. Karena theta 0-nya adalah min 1 plus X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Sebagaimana yang tadi kita telah pahami berdasarkan fungsi logistik ini, oke. Dengan fungsi logistik ini maka secara mudah ketika kita ingin mengkategorikan yang pertama Y sama dengan 1, itu artinya H theta X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Berarti dengan demikian min 1 plus X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu adalah lebih besar sama dengan 0. Atau kalau kemudian kita tuliskan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat lebih besar sama dengan 1. Dan sebaliknya nanti untuk Y sama dengan 0, maka X1 kuadrat ditambah X2 kuadratnya adalah kurang dari 1. Kalau kita perhatikan ini kan persamaan kalau kita ingat-ingat waktu dulu kita belajar, maka ini kan menyatakan persamaan lingkaran. Jadi ini adalah menyatakan persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Yang mana X1 kuadrat plus X2 kuadrat lebih besar sama dengan 1, itu artinya kalau kita gambar gitu kan, maka ini adalah lingkaran dengan jari-jari adalah 1, oke. 1, min 1, min 1 seperti ini ya. Dengan jari-jari adalah 1. Ketika lebih besar dari ini adalah lebih besar dari 1, berarti areanya itu adalah area yang ada di sini, di luar ini. Tetapi ketika kurang dari 1, maka areanya yang ada di dalam. Nah, dengan menggunakan ini, maka kita bisa bagi nih. Oh, dengan demikian, oke. Dengan demikian, karena kita sudah punya fungsi klasifikasinya, maka kita bisa gambarkan ini di sini. Oke. Nah, ini lingkaran harusnya ya. Nah, lingkaran ini nanti akan mengklasifikasikan antara yang biru dengan yang merah, dan itu adalah dinyatakan dengan fungsi G ini. Nah, yang jadi soal kita itu adalah nanti pertama adalah menentukan fungsi H theta X-nya itu adalah apa. Kalau ini kan sudah akan kita pakai karena kita kan menggunakan regresi logistik, jadi pasti nanti kita akan pakai ini yang membawa ke dalam penjelasan bahwa dengan fungsi ini maka kita akan secara mudah membedakan antara Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 cukup ketika dibatasi
dengan nilai H theta X-nya itu adalah lebih kecil dari 0 atau lebih besar daripada 0. Nah, yang perlu kita cari adalah fungsi ini. Fungsinya adalah apa? Lalu yang kedua itu adalah nilai tetanya itu adalah berapa. Ini yang nanti harus kita tentukan untuk mendapatkannya. Nah, untuk ke sana, seperti yang kemarin kita pelajari waktu waktu kita belajar regresi linear dengan Mas Saiful, nanti kita akan belajar beberapa istilah. Yang pertama itu adalah namanya adalah cost function. Cost function. Dan yang kedua itu adalah apa yang kita sebut sebagai cost function, dan yang kedua adalah yang kita sebut sebagai gradient descent. Semoga sudah pernah belajar itu sebelumnya dengan Mas Saiful. Jadi ada cost function dan ada gradient descent. Gitu. Cost function itu apa sih, begitu kan? Cost function itu apa sih, gitu. Nah, cost function itu adalah mudahnya itu adalah misalnya begini. Adalah begini. Kalau kita ingin cost function. Kalau misalnya kita ingin memprediksi nilai Y, oke. Y itu adalah 1 atau Y itu adalah sama dengan 0. Lalu yang kita punya itu adalah nilai H theta X. Oke. Baik. Nah, kalau H theta X kita itu, oke, H theta X-nya itu adalah nilainya, misalnya kebetulan nilainya itu adalah 1, maka dia akan mudah meramal ini, artinya mudah mendekati Y sama dengan 1. Cost-nya itu adalah rendah. Mudahnya begini, misalnya contoh apa ya, skor bola lah, misalnya kita akan menebak skor pertandingan bola, yang menang itu, atau kalau enggak yang menang itu siapa gitu. Yang menang itu misalnya MU lawan Liverpool, kemudian kita menebak yang menang itu adalah Liverpool. Oke. Lalu kemudian yang benar-benar terjadi itu adalah memang kenyataannya adalah Liverpool yang menang. Nah, cost gitu ya, ketika kita nebak Liverpool menang dan memang Liverpool menang, maka cost-nya itu adalah rendah. Biaya yang kita perlukan untuk itu, atau konsekuensi begitu dari itu adalah rendah gitu. Atau contoh yang lain begini lah, mungkin jangan itu. Misalnya begini, tumor lah ya, oke, tumor. Ketika dia adalah tumor, oke, kejadian aslinya dia adalah tumor, menderita tumor. Lalu kemudian prediksi kita itu adalah dia menderita tumor karena H theta X-nya adalah 1. Maka artinya kan berarti prediksi kita benar gitu. Tidak ada resiko, tidak ada biaya di situ. Tetapi seandainya begini, prediksi kita itu adalah H theta X-nya itu adalah sama dengan 0. Artinya kita memprediksi seseorang itu, kamu nggak kena tumor. Ini adalah prediksi kita. Tetapi kenyataannya itu adalah dia itu adalah terkena tumor. Artinya apa? Biaya atau cost atau konsekuensi atau resiko yang muncul karena prediksi kita itu adalah sangat besar. Taruhannya nyawa gitu. Salah prediksi, kita prediksi enggak, dia enggak kena tumor. Tapi ternyata faktualnya dia kena tumor, artinya prediksi kita itu gagal total. Biayanya itu jadi besar. Gitu kan? Nah, ini yang kita sebut sebagai cost function. Tetapi kalau kita prediksikan dia kena tumor dan memang dia kena tumor, kan biayanya rendah, dalam arti ya memang begitu gitu kan, maka tidak ada risiko, tidak ada cost, tidak ada biaya gitu. Sama juga sebaliknya, misalnya Y sama dengan, sebaliknya adalah aslinya dia Y sama dengan 0. Artinya misalnya begini, contoh misalnya Y sama dengan 0, dia itu tidak terkena tumor gitu. Sementara kita prediksi adalah ya dia memang tidak terkena tumor, berarti beres, oke, biayanya rendah. Tetapi ketika kemudian ternyata kita prediksi dia kena tumor, lalu kemudian kenyataannya dia tidak kena tumor, maka biayanya adalah besar. Istilahnya adalah biayanya tak terhingga dalam matematika itu. Artinya resikonya ya dia, karena dia kita prediksi kena tumor, meskipun tidak, dia sudah menjalankan pengobatan dan lain sebagainya, tapi ternyata dia tidak kena tumor. Nah, ini yang kurang lebih kita sebut sebagai cost function. Cost function itu adalah apa ya, biaya,
cost begitu yang terkait dengan prediksi kita. Kalau prediksi kita itu tepat, maka kemudian cost function-nya itu rendah. Prediksi kita tidak tepat, bertolak belakang, maka cost function-nya itu adalah tinggi. Kalau prediksi kita mendekati, cost function-nya itu adalah rendah. Gitu. Jadi misalnya kita memprediksi dia 0,7 kena tumor, dan sejatinya dia kena tumor, maka kan cost-nya itu relatif sedikit. Oleh karena itu, kemudian di dalam algoritma klasifikasi kita menggunakan regresi ini, yang kita cari itu adalah melakukan meminimalkan cost function. Jadi gimana cost function-nya itu seminimal mungkin. Cost function-nya itu adalah seminimal mungkin. Nah, berarti nanti kita perlu menggambar sebuah grafik yang kita sebut sebagai grafik cost. Nah, nanti biasanya kita gunakan simbol adalah C. Kita menggambar sebuah grafik, gitu ya, C. Ini adalah tetanya. Yang mana nanti kemudian dari grafik itu nanti ini kan grafik biaya, cost function-nya. Ini adalah nilai theta yang nanti akan kita cari, gitu ya. Gimana caranya itu adalah kemudian grafiknya adalah semacam ini. Artinya apa? Atau semacam ini, gitu ya. Artinya nilai theta berapa kita cari, yang mana cost-nya itu adalah paling rendah. Nilai theta berapa, yang cost-nya itu paling rendah. Gitu. Nah, ini yang kita maksud dengan cost function. Kalau kemarin kita belajar di regresi linear, maka cost function-nya itu adalah menggunakan ini. Kalau di regresi linear, cost function yang kita pakai kemarin sama Mas Saiful itu adalah menggunakan 1/m sigma dari H theta X min Y kuadrat. Ini adalah root mean square RMSE. Root mean square error. Gampangnya itu adalah gini, Y itu adalah output aslinya, H theta itu adalah prediksi kita. Oke, kan ada error nih berarti kan? Ya kan? Ada error antar prediksi terhadap aslinya. Lalu error itu kita kuadratkan, karena error kan ada positif dan negatif, biar tidak saling mengurangi antara positif dan negatif, kita kuadratkan. Lalu kemudian kita cari rata-ratanya. Oke. Jadi root mean square error. Jadi cost function-nya itu adalah root mean square error. Gimana caranya kita mencari gitu kan nilai theta di dalam regresi linear yang mana RMSE-nya itu adalah paling kecil, cost function-nya itu adalah paling kecil. Oke. Nah, pada regresi logistik kita juga nanti akan menggunakan cost function juga. Tetapi kita tidak bisa menggunakan cost function ini yang dipakai di dalam regresi linear. Ini kan kita pakai di regresi linear. Kita tidak akan pakai itu. Kenapa alasannya? Karena ternyata kalau kita menggunakan pendekatan root mean square dengan menggunakan fungsi logistik, ya, maka kita akan memiliki kurva cost-nya ini adalah ini kesini adalah theta. Cost-nya itu nanti akan bentuknya adalah seperti ini. Gitu. Jadi cost-nya itu naik turun. Gitu. Kenapa ini kita sebut sebagai non-convex, artinya tidak cekung, gitu. Yang idealnya itu adalah kurva cost kita itu adalah bentuknya semacam ini. Bentuknya itu adalah cekung seperti ini. Kenapa kita menginginkan bentuk ini, bukan bentuk yang seperti ini? Alasannya adalah karena kita ketika akan mencari minimum ini adalah menggunakan teknik yang kita kenal, kita pelajari dengan istilah itu adalah gradient descent. Jadi kita menggunakan gradient descent. Apa sih gradient descent? Gradient descent itu idenya adalah begini. Jadi misalnya kita punya kurva seperti ini. Maka kita cari gradiennya. Gitu kan? Ini kan gradiennya besar. Kemudian di sini gradiennya mengecil. Gradiennya ini mengecil lagi. Gradiennya itu kalau di sini gradiennya sama dengan 0. Oke. Lalu setelah itu adalah membesar lagi dalam arah yang lain. Jadi kita mencari datar di sini gitu. Ketika gradiennya itu adalah sama dengan 0. Gradiennya paling minimum. Artinya dia posisi paling bawah. Berarti cost-nya itu adalah cost yang paling rendah. Kita menggunakan teknik namanya gradient descent. Nah, kalau bentuk kurva cost function-nya itu adalah bentuk seperti ini, atau dalam istilahnya adalah non-convex, maka apa yang terjadi? Kalau kita menggunakan gradient descent, ya,
Kalau kita misalnya ini kita perbesar ya, kalau ini kita perbesar, oke. Kalau kurva ini kita perbesar, oh my God.
sorry, ada masalah. Oke, sampai mana tadi? Sampai cost function ya. Oke. Baik. Jadi intinya adalah kita mencari cara untuk meminimalkan cost function kita itu. Lalu kemudian mencari nilai tetanya agar kemudian kita bisa meminimalkan cost function. Nanti selanjutnya teknik yang dipakai adalah menggunakan gradient descent. Tapi mungkin untuk dari sisi materi itu saja dulu. Saya ingin mendemonstrasikan satu hal. Bentar, saya siapkan Octave-nya dulu. Mendemonstrasikan bagaimana itu bisa kita lakukan hal tersebut itu menggunakan komputer. Baik, saya akan menampilkan kepada Anda, ini contoh bagaimana sih itu dipakai Pak, begitu. Nah, sebelum kita nanti ke teori lebih lanjut, saya contohkan terlebih dahulu. Oke. Baik. Yang Anda lihat di layar komputer Anda itu adalah ini Octave. Oke. Bagaimana kita nanti akan membuat regresi logistik, ya, regresi logistik dengan menggunakan contoh yang kita punya. Saya coba running dulu saja untuk menunjukkan kepada Anda nanti output-nya itu nanti seperti apa. Oke, baik. Jadi kita punya data seperti ini. Kita punya data seperti ini. Ini adalah data nilai ujian yang pertama serta ujian yang kedua. Oke. Ini, jadi ada yang ujian pertamanya ini misalnya mendekati 100, tapi ujian keduanya itu hanya mendapatkan 40. Ada yang ujian keduanya itu bisa mendapatkan hampir 100, tetapi ternyata ujian pertamanya hanya sekitar 35. Nah, dari semua peserta ujian, kalau kita plot, maka dia akan membentuk plot semacam ini. Jadi bagian kelompok yang kanan ini adalah kelompok yang lulus dari mata kuliah tersebut. Kelompok yang kuning ini, bulatan kuning ini adalah yang tidak lulus. Oke. Lalu kemudian kita diminta membuat kategorisasi, klasifikasi, membedakan antara dua kelompok ini. Apa yang kita lakukan? Kita membuat semacam garis klasifikasi, misalnya kita tarik garis lurus ke sini. Oke, garis lurus ini. Yang mana dengan garis itu nanti akan bisa kita jadikan sebagai dasar prediksi. Oh, kalau dia berada di bawah garis lurus ini, maka kemudian di bawah garis ini, maka dia tidak lulus. Tetapi kalau di atas garis lurus, dia di atas garis lurus dia nanti akan lulus. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita running berikutnya. Oke. Nah, kalau Anda lihat di dalam Octave ini, ada tulisan cost at initial theta. Jadi yang akan kita cari itu adalah nilai tetanya. Nilai theta. Nah, nilai theta mana yang mana nanti akan meminimalkan cost. Nilai theta berapa yang nanti akan meminimalkan cost. Nah, biasanya kita nanti akan awali dari sebuah nilai theta sembarang yang kita berikan. Kita sebut itu sebagai initial value, nilai awal yang kita berikan, nilai awal. Nah, misalnya nilai awalnya by default itu adalah misalnya tetanya adalah sama dengan 0, lalu nanti kemudian tetanya dengan menggunakan gradient descent, lalu kemudian berubah. Oke. Jadi theta awalnya adalah kita set 0, cost-nya berapa? Cost-nya itu, nilai J-nya tadi itu ketika menggunakan theta sama dengan 0, itu adalah 0,693147. Oke. Lalu kemudian dicek gradiennya. Gradiennya itu, kan kita pakai gradient descent ya, berarti kita cek dulu gradiennya setiap kali iterasi, gradiennya itu berapa. Ini adalah nilai gradien awal. Ya, karena theta kita ada 3, berarti ada 3 gradien di sini. Oke. Lalu kita jalankan programnya. Oke. Lalu kemudian kita berhasil menemukan theta, ya, theta 1, theta 2, theta 3, yang mana itu theta 1, theta 2, dan theta 3-nya itu nanti akan membuat, ya, cost-nya itu adalah paling minimum. Oke.
Kita lihat di sini cost-nya itu adalah yang ditemukan itu adalah 0,203. Awalnya adalah 0,69. Cost-nya menjadi 0,203. Oke. Dan sudah tidak ada yang lebih rendah lagi gitu dari itu. Berarti ini sudah paling minimum cost-nya. Lalu pada saat cost-nya ini, berapa sih nilai gradiennya? Ternyata ditemukan untuk setiap tetanya adalah minus 25, 0,2, 0,2. Dengan menggunakan parameter theta tersebut, lalu kita gambar garisnya. Dan ini garis yang terjadi. Jadi garis ini akan melakukan klasifikasi, kategorisasi, mana yang akan lulus, mana yang akan tidak lulus. Gitu. Sehingga nanti kita bisa melakukan prediksi, oh kalau kamu nilai ujian pertamanya itu adalah misalnya, nilai ujian pertamanya itu adalah 70, tapi ujian kedua itu adalah cuma sekitar 55, kamu nggak lulus. Atau nilai ujian pertamanya 80, tapi misalnya ujian keduanya sekitar 42 misalnya, Anda juga tidak akan lulus. Oke. Nah, dari situ kita bisa prediksi nih. Lalu kalau mahasiswa, itu nilai ujian pertama 45 dan 85. Ternyata jatuhnya adalah 0,777. Nah, ketika 0,77, jatuhnya lulus atau tidak lulus nih, gitu kan? Nah, jatuhnya adalah karena di atas 0,5, maka dia jatuhnya adalah jatuh lulus. Jadi dia 85 di sini, terus kemudian ini adalah 40, maka jatuhnya dia adalah jatuh lulus. Nah, seberapa akurat klasifikasi ini? Nilainya adalah 89. Nah, ini adalah contoh kita melakukan regresi logistik gitu dengan menggunakan data yang ada. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, oke. Sekarang kita run contoh yang kedua. Baik. Nah, sekarang lebih rumit ini. Jadi ini contoh kasusnya itu adalah produksi microchip, microchip. Oke. Dari produksinya itu ada yang acceptable, ada yang non acceptable. Microchip itu adalah acceptable kalau misalnya hasil tesnya itu adalah ini. Tes yang pertama itu antara minus 0,5 sampai 0,5, tapi tes kedua juga antara minus 0,5 sampai 0,5 atau sampai stable yang tidak diterima. Nah, berarti kan kita perlu nih membuat garis atau ya garis yang melakukan klasifikasi terhadap tes ini. Oke, hasil tes ini sehingga kemudian nanti kita bisa nyatakan, oh biar dia bisa acceptable dia harus hasil tes yang pertama adalah sekian, hasil tes yang kedua adalah sekian. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Baik. Nah, kita bisa melihat di sini. Ini adalah hal yang menarik. Kita bisa membuat kurva yang bentuknya adalah semacam ini. Kalau tadi contoh awal kita di kuliah tadi itu kan lingkaran bulat. Gitu. Nah, ini contoh kita bisa membuat kurva yang bentuknya susah seperti ini. Ya, bentuknya susah seperti ini. Nah, tetapi bisa kita lakukan, gitu kan? Ya, jadi kita bisa lihat misalnya bahwa initial cost-nya itu adalah awalnya adalah 0,69, tetapi kemudian di sini kita bisa lihat juga cost akhirnya itu adalah kalau tidak salah adalah 0,52, gitu kan? Kemudian nilai tetanya itu kemudian berubah menjadi 1,273, 0,6 dan seterusnya yang awalnya adalah 0. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa kita bisa melakukan klasifikasi begitu dengan menggunakan gradient descent serta menggunakan menggunakan cost untuk meminimalkan cost functionnya itu dengan menggunakan algoritma atau teknik yang kita sebut sebagai sebagai regresi logistik. Oke. Kalau kita lihat ke dalam fungsinya, ya ke dalam runtun programnya, kita bisa lihat, moga-moga ini kelihatan. Nah, apa sih yang dilakukan oleh oleh program ini? Program ini adalah yang dilakukan itu adalah kita pakai yang pertama, pakai contoh yang pertama. Ya bagian-bagian awal itu hanya hanya size melihat ukuran dari matriksnya,
atau ukuran dari datanya. Lalu kemudian adalah menetapkan nilai theta awal. Ketika dinyatakan zeros ini berarti nilai theta awalnya itu adalah 0. Nilai theta awalnya adalah 0. Berikutnya, yang dilakukan itu adalah menghitung cost function. Menghitung nilai J berdasarkan apa? Berdasarkan inisial tetanya ini. Dan berdasarkan data kita, data X dan data Y kita. Kalau kita lihat cost function kita, kalau kita buka, cost functionnya ini adalah fungsi cost function. Kita nanti akan pelajari pekan depan, tapi Anda bisa melihat di sini ada sigmoid. Sigmoid tadi itu kurva logistik yang kita punya. Lalu ini nilai J itu adalah nilai cost functionnya itu. Lalu kemudian gradient itu adalah mencari gradient dari apa namanya? dari kurva kita. Nah, jadi yang dilakukan yang kedua itu adalah mencari nilai cost function-nya. Oke. Nah, setelah itu yang dilakukan itu adalah melakukan operasi gradientation tadi itu, mencari nilai cost yang paling minimum. Oke. Kalau di Octave nanti juga di MATLAB, maka kita bisa menggunakan perintah namanya fmin_unc, fmin_unc, seperti ini. Ini adalah bawaan dari Octave atau bawaan dari MATLAB untuk mencari minimum. Nanti beda bahasa pemrograman itu mungkin beda algoritmanya. Tapi yang dipakai ini adalah ini. F-minus itu gampangnya ini fungsi ini adalah menyatakan coba cari nilai minimum dari cost function yang kita buat berdasarkan inisial theta. Lalu ada nanti option-optionnya, ada pilihan-pilihan. Oke. Nah, inilah yang mencari nilai cost paling minimum. Setelah kemudian ditemukan, maka kita nanti akan mendapatkan nilai theta berapa yang cost-nya itu paling minimum. Setelah itu baru kita plot. Plot itu ya ngeplot saja, gitu. Ngeplot garisnya setelah tetanya ditemukan dengan X dan Y yang kita punya, nanti kita plot. Udah, begitu saja yang kita lakukan, gitu kan? Yang kita lakukan dengan menggunakan regresi logistik. Jadi tidak terlalu dalam pemrogramannya itu nanti tidak terlalu sulit, tapi nanti bisa kita pakai untuk melakukan klasifikasi yang itu sudah bisa kita pasrahkan kepada komputer untuk melakukannya. Nah, mungkin untuk sore hari ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh, ada Mas Saiful Fakari. Jika mungkin dari teman-teman atau mungkin dari Mas Saiful mungkin atau Pak Hari ada tambahan yang disampaikan, silakan. Sementara yang bisa saya sampaikan adalah seperti itu. Jadi kita mendiskusikan tentang regresi logistik yang bisa kita pakai untuk melakukan klasifikasi sederhana, baik klasifikasi itu menggunakan garis lurus, menggunakan lingkaran atau menggunakan bentuk-bentuk yang lain, nanti tergantung kepada bentuk nilai Hx-nya, H theta X-nya yang kita tentukan seperti apa, itu yang nanti akan menentukan bentuk klasifikasi kita, serta nanti kemudian menggunakan gradientation atau menggunakan teknik optimisasi yang lain, kita bisa mendapatkan cost yang paling minimum dan mendapatkan parameter tetanya untuk menghasilkan klasifikasi yang terbaik. Begitu. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan disampaikan. Atau mungkin ada yang tidak cukup jelas, silakan disampaikan. Ada? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kita masih ada beberapa bagian dari materinya Andrew Ng yang belum disampaikan. Kita tadi baru sampai ke decision boundary tadi sudah, lalu cost function sebagian sudah. Oke. Nah, kita tadi baru sampai di sini. Nah, yang nanti akan kita diskusikan pekan depan, mungkin nanti bagaimana kita merincikan sih bagaimana cost function yang tepat untuk regresi logistik, karena seperti yang tadi saya sampaikan, cost function untuk regresi linear tidak bisa kita pakai untuk regresi logistik karena karakternya yang seperti ini. Jadi dia memiliki lokal minima istilahnya. Lokal minima itu ada artinya dia ada minimum tetapi di lokal tertentu. Jadi dia bukan minimum utama, tetapi dia hanya minimum
di area tertentu gitu. Tetapi kalau kita menggunakan gradient descent sudah langsung ketemu. Oh ya ini udah paling minimum nih. Ini turun-turun terus habis itu naik. Berarti ini sudah minimum. Nah ini kita sebut sebagai lokal minima. Dan ini adalah problem di komputer karena eh, dia tidak bisa serta-merta mencari minimum yang sesungguhnya sehingga bisa terjebak di lokal minima. Tetapi nanti saya ada algoritma lain yang bisa membantu untuk itu. Tetapi menggunakan gradient descent ada kemungkinan kita terjebak di dalam lokal minima, sehingga karena itu dicari cost function yang mana tidak memiliki lokal minima seperti ini, tetapi bentuknya adalah kalau bisa convex seperti ini, cekung seperti ini. Nah, nanti ketemu untuk regresi logistik, salah satu cost function-nya yang paling tepat yang memiliki karakteristik lokal minima itu adalah bentuknya adalah semacam ini. Jadi nilai cost function-nya itu adalah min log hx dan min log 1 min hx ketika y sama dengan 1 dan y sama dengan 0. Bentuknya itu cekung, seperti mangkok, convex. Nah, setelah ini kita temukan, atau setelah kita bisa menggunakan ini, ada cost function yang lain, tetapi ini yang populer untuk regresi logistik yang dipakai adalah yang ini. Oke. Nah, setelah itu kemudian kita gunakan atau kita pakai, lalu begitu langkah berikutnya itu adalah kita menggunakan gradient descent atau menggunakan algoritma yang lain, tetapi yang paling mudah dipahami itu adalah gradient descent. Itu adalah dari cost function tadi itu, j theta ini, j theta yang kita pakai ini, lalu kemudian kita cari cost yang paling minimum dengan menggunakan gradient descent. Sebenarnya gradient descent itu simpelnya itu adalah mencari turunan dari cost tadi itu. Gradient itu kan mencari diferensial, mencari turunan, yang mana turunan-turunan itu nanti dicari sampai kemudian cost function-nya itu paling minimum. Nah, untuk bisa melakukan perubahan tadi itu, maka kita akan akan bisa melakukan bisa menemukan nilai cost function yang paling rendah. Yang harus kita ubah-ubah adalah nilai tetanya. Nanti tetanya kita ubah-ubah dengan parameter itu adalah nanti alpha. Alpha itu istilahnya adalah learning rate-nya, gitu. Yang nanti akan menentukan seberapa cepat perubahan nilai tetanya. Nah, setelah gradient descent itu kemudian kita lakukan untuk semua nilai theta yang kita punya, itu nanti kita nanti akan bisa menempatkan cost yang paling minimum. Nah, ketika cost paling minimum itu bisa kita peroleh, berarti kita sudah bisa pakai nilai theta yang terakhir diperoleh itu sebagai cara untuk melakukan klasifikasi. Sementara ini, nanti untuk detail ini kita bahas pekan depan insya Allah, semoga masih ada kesempatan. Serta nanti mungkin kita coba pekan depan bisa juga masuk ke klasifikasi yang multi kelas. Kalau tadi kan cuma 2, 0 atau 1, ya atau tidak. Nah, nanti kita bisa multi kelas, bisa Y1, Y2, Y3, Y4, gitu. Atau misalnya kalau kita punya bentuk, bisa misalnya punya seperti ini, maka kita bisa klasifikasikan dalam 3 kategori, 4 kategori, dan lain sebagainya. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, nanti kita bisa didiskusikan di pekan depan. Saya mohon maaf kalau banyak kesalahan. Jangan lupa untuk absen sore hari ini. Dan kita ketemu lagi pekan depan insya Allah dengan link yang sama. Baik, demikian rekan-rekan sekalian. Saya cukupkan kuliah yang sore hari ini. Terima kasih ke Pak Saiful sama Pak Hari yang berkenan hadir. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.